salam dan bahagia. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPG Guru Tertentu Piloting tahap 3 tahun 2024. Perkenalkan, saya Maria Yasinta Linda, Universitas Muhammadiyah Mataram dengan NIM 20240110973049. Saya mengajar di SD Impres Gonggong, Kabupaten Manggarai, Kecamatan Lelak. Hari ini, Jumat 1 November 2024, saya akan melaksanakan UKIN dengan membawakan materi IPAS kelas 6 dengan topik mengenal bagian-bagian bunga. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Salam dan bahagia. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Iya, caca. Apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Bersemangat, puji Tuhan. Yes. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, yang pertama anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baik, terima kasih untuk kelas 6 yang hebat dan luar biasa. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Yang pertama, di sini Ibu ada siapkan amplop perasaan. Coba sama-sama dulu. Amplop perasaan. Mungkin kalian bertanya dalam hati, untuk apa ini amplop perasaan? Nah, amplop perasaan ini Ibu siapkan. Coba kita lihat boneka-boneka ini. Mungkin dari rumah tadi ada yang merasa bahwa dimarahi ibu, ada yang merasa cemberut karena mungkin tidak diberi uang jajan oleh orang tua. Jadi amplop perasaan ini sebentar Ibu minta kita semua untuk menulis nama panggilan kita masing-masing. Menulis nama panggilan, contoh Amel. Tulis nama panggilan, terus perhatikan boneka-boneka ini. Lalu setelah tulis sebentar, kita masukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Silakan menulis nama pada kertas foto yang sudah dibagikan. Lalu maju satu-satu dengan rapi dan masukkan nama kita ke dalam amplop ini. Lipat dulu Sandra, kalau sudah tulis lipat baik. Pilih baik amplop ini. Silakan, ayo. Baik, sudah semua? Sudah, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi di sini Ibu sudah melihat ada yang menuliskannya di kolom yang senyum, ada yang menuliskannya di kolom cemberut, ada juga yang menuliskannya di kolom menangis. Itu semua mungkin punya alasan. Mungkin ada tadi yang dari rumahnya merasa sesuatu yang tidak beres, dia menangis. Jadi Ibu menyuruh kalian untuk menuliskan amplop sesuai dengan perasaan yang kalian alami masing-masing. Baik. Yang berikut, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa dulu. Leo. Ambil sikap sopan. Bagaimana doa? Terima kasih atas perlindungan pada malam hari tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sekolah ini untuk belajar dan mencari ilmu. Pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami dengan baik. Semoga pada pembelajaran kami Engkau selalu menyikapi dan membimbing kami dengan baik, agar mata pelajaran kami yang hari ini lancar dan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah
Yang pertama itu, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, masih ingat kesepakatan kelas? Masih, Bu. Baik, kalau masih ingat, coba sebutkan, angkat tangannya. Coba Vano. Membersihkan kelas. Baik, membersihkan kelas. Koyen. Menghargai teman saat membaca. Baik, berikut. Meminta izin kepada guru saat ingin pergi ke toilet. Baik, meminta izin kepada guru sebelum toilet. Berikut, mungkin ada lagi? Menghargai guru saat memberikan penjelasan. Menghargai guru saat memberikan penjelasan. Luar biasa. Ica? Melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Baik, Ibu mau tambahkan satu lagi, harus mengikuti sesi pembelajaran dengan perasaan Gembira. Baik anak-anak, terima kasih, ternyata kalian masih ingat. Sekarang ambil posisi duduk yang tenang, letakkan kaki di lantai. Ini kita akan membahas materi tentang bunga sempurna dan tidak sempurna, mulai dari ciri-ciri serta contoh-contohnya. Yuk langsung kita mulai aja ya. Nah, kita mulai yang pertama dari bagian-bagian bunga ya adik-adik. Nah, di sini ada gambar bunga yang bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama ada kepala putih, lalu tangkai putih, lalu ada juga benang sari, tangkai sari, mahkota bunga, kelopak bunga, bakal buah yang di dalamnya terdapat bakal biji, lalu ada juga dasar bunga, dan yang terakhir tangkai bunga. Nah, sekarang apa ya perbedaan dari bunga sempurna dan tidak sempurna? Yuk kita lanjut. Untuk bunga sempurna memiliki dua alat kelamin yaitu benang sari dan butik dalam satu bunga, sehingga berkembangbiakannya dengan proses penyetukan dan pembuahan. Selain itu, dua alat kelamin yang dimiliki bunga sempurna yaitu benang sari dan butik membuatnya dapat bereproduksi sendiri loh adik-adik. Pada bagian pangkalnya juga terdapat bakal buah yang berisi satu atau lebih bakal biji. Sekarang untuk bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna hanya memiliki satu alat kelamin saja, baik benang sari saja atau kepala putih saja, bisa dengan bunga yang berbeda. Sehingga biasa berkembang biak dengan cara penyambungan silang yang biasanya dibantu oleh angin. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri bunga sempurna dan tidak sempurna ya adik-adik. Yang pertama adalah ciri-ciri dari bunga sempurna. Yang pertama memiliki kelopak bunga sebagai pelindung saat bunga masih mengucuk. Mahkota biasanya berwarna terang dan menarik untuk mengikat serangga. Lalu ada pula benang sari dan serbuk sari di ujungnya. Pada beberapa spesies terdapat kepala putih yang menonjol tegak di bagian tengah ujungnya. Sekarang kita lanjut ke bunga tidak sempurna ya. Untuk ciri-cirinya, bunga tidak sempurna hanya memiliki satu alat kelamin saja pada bunganya. Bisa putih saja atau benang sari saja. Lalu warna mahkotanya juga tidak mencolok karena bukan untuk pengikat serangga. Selain itu juga hanya memiliki sedikit nektar. Lalu bunga yang memiliki putih dapat berkembang menjadi buah dan biji dengan bantuan penyebukan. Sedangkan bunga yang hanya memiliki benang sari tidak akan berkembang menjadi buah dan biji. Lalu seperti yang kita lihat dari contoh, jangan lupa untuk like, komen. Sama-sama melihat, mendengarkan. Bagian-bagian berani. Coba, Leon. Mahkota bunga. Mahkota bunga, apa lagi? Coba. Tangkai sari. Tangkai sari, apa lagi? Kepala putih. Kepala putih. Memiliki dua alat jenis kelamin. Memiliki dua jenis kelamin, yaitu kelamin betina dan kelamin jantan. Yang berikut. Coba, Vano.
Tangkai bunga. Baik, semua yang kalian sebutkan itu benar. Sekarang kita menyebutkannya sekali lagi. Coba, bagian-bagian bunga di sini ibu bunga pegang bunga kembang api. Sekarang kita sebutkannya secara bersama-sama. Yang pertama itu apa? Kepala putih. Kepala putih. Terus yang berikut Tangkai tangkai putih. Yang berikut Benang sari. Yang berikut Tangkai sari. yang berikut Mahkota bunga. Yang ini berikut kelopak bunga. kelopak bunga. Yang ini Dasar dasar bunga. Kita melihat di sini. Ini tadi namanya apa? Ibu tanya ulang. Ini tadi namanya bunga. bunga. Mahkota bunga ini bentuknya indah sekali. Pada perempuan atau laki-laki, mahkota kita itu adalah rambut. Rambut yang sudah diciptakan. Ketika kita tata dengan baik, maka kelihatannya rapi, ganteng, dan juga cantik. Demikian juga pada bunga. Nah, bunga ini disebut bunga sempurna. Bunga sempurna karena bentuknya dan juga bagian-bagiannya sudah lengkap. Nah, yang disebutkan pertama tadi itu kepala putih. Kepala putih itu kata lain, tidak ada sebutan lain sebenarnya apa? Alat kelamin betina. Alat kelamin betina. Betul atau tidak alat kelamin betina? Atau mungkin ada yang lain? Betul. Nah, jadi kepala putih itu disebut alat kelamin betina. Terus yang berikut, benang sari disebut atau serbuk sari disebut apa? Alat kelamin jantan. Kenapa ya orang yang sama terus kah? Coba alat kelamin jantan. Jadi ibu ulang lagi, kepala putih disebut juga alat kelamin betina. Sedangkan benang sari disebut juga alat kelamin jantan. Baik anak-anak sekalian, itu tadi adalah bagian-bagian bunga sempurna. Nah, sekarang kita melihat tadi di tayangan video itu ada juga bunga yang tidak sempurna. Siapa yang masih ingat bunga tidak sempurna tadi contohnya apa? Jagung. Apa lagi? Pepaya. Apa lagi? Vanili. Ah, siapa yang tahu bagaimana proses pembuahan pada vanili? Biasanya dibantu angin. Dibantu oleh angin. Yang lain? Warnanya tidak terlalu mencolok. Warnanya tidak terlalu mencolok. Yang lain? Maksud yang ibu maksudkan di sini tadi, proses penyerbukan pada vanili sampai dia menghasilkan vanili yang utuh itu bagaimana prosesnya? Dibantu dengan manusia. Dibantu oleh manusia. Mungkin kita perlu pahami isinya. Setelah itu nanti baru kita lanjut di pembagian tugas kelompok. Nah, nonton tadi kita pelajari materi yang diberikan oleh ibu. Kita baca-baca bersama. Kelompok 3 Sudah. Nah, kita undi saja atau ibu yang tentukan perwakilan dari kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 dengan kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1. Nah, untuk kelompok 3-nya jangan berkecil hati. Kelompok sebagai contoh. Nah, saya minta yang pertama itu kelompok 1 dulu. Saya minta dua orang maju, satu yang pegang materi, satu yang pegang ide. Oke? Kita jelaskan bagian bunga secara bersama-sama. Kelompok-kelompok yang lain perhatikan teman-teman menjelaskan bagian-bagian bunga di depan. Nah, coba berdiri yang sopan, berdiri yang rapi, terus arahkan pandangan ke teman-teman. Lalu mulai lakukan. Teman-teman saya akan presentasi. Teman-teman, saya akan menunjukkan di mana bagian-bagian bunga. Menurut saya ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah tangkai sari. Ini adalah mahkota bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah dasar bunga. Baik, Demikian hasil. baik. Terima kasih kepada Vano yang sudah menyebutkan bagian-bagian bunga tadi. Coba Vano angkat dulu. Angkat yang tinggi sedikit. Kita sebut bersama-sama dulu karena mungkin masih ada teman-teman yang belum paham. Coba mulai dari yang pertama. Coba sama-sama perhatikan Vano di depan. 1, 2, mulai. Coba.
Yang pertama itu apa? Kepala putih. Sama-sama. Coba 1, 2, mulai. Coba yang pertama itu apa? Kepala putih. Berikut. Tangkai putih. Ya, berikut. Benang sari. Yang berikut. Tangkai sari. Berikut. Mahkota bunga. Terus yang berikut. Mahkota bunga. Lalu yang berikut. Dasar bunga. Bunga. Baik, terima kasih dulu untuk kelas 6 hebat. Silakan duduk untuk teman-teman. Yang berikut. Silakan yang berikut. Kelompok perwakilan dari kelompok 2 tadi. Baik, sekarang kita perhatikan teman-teman perwakilan dari kelompok 2 akan menyebutkan bersama-sama bagian-bagian Bunga. Coba. Teman-teman, saya akan menunjukkan bagian-bagian bunga. Yang ini adalah kepala putih. Yang ini adalah tangkai putih. Yang ini adalah benang sari. Yang ini adalah tangkai sari. Dan yang ini adalah mahkota bunga. Yang ini adalah kelopak bunga. Dan yang ini adalah dasar bunga. Baik, terima kasih kepada Brian dan Isel perwakilan kelompok 2 yang sudah menyebutkan bagian-bagian bunga. Baik, sebelum Brian dan Isel pulang ke tempat duduk, sekarang kita ulang sekali lagi dulu. Ayo, kita sebutkan sekali lagi supaya lebih paham atau lebih tahu ketika nanti kita melihat bunga kembang sepatu di luar. Oh, ternyata ini bagian-bagiannya. Ayo coba kita sebut sekali lagi dulu. Mulai yang pertama, coba sama-sama kompak. 1, 2, mulai. Kepala putih. Tangkai putih. Benang sari. Tangkai sari. Mahkota bunga. Kelopak bunga. Dasar bunga. Mungkin masih ada yang lupa. Di dalam bunga ini tadi ini ada bakal biji. Ada bakal biji. Itu yang di dalamnya ini. Nanti kalau mau lihat yang lebih sempurna, buka saja ininya. Di dalamnya ada bakal Biji. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 2. Silahkan duduk. Ayo silahkan duduk. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak hebat. Baik. Nah, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan, terus menyebutkan bagian-bagian bunga, ada juga perwakilan dari kedua kelompok tadi untuk menyebutkan bagian-bagian bunga. Kelompok 3. Sekarang lihat, sudah dapat semua? Sudah, Bu. Inilah. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 3 dan kelompok 1 yang kita masih setia untuk menunggu kelompok 2 yang belum selesai. Tidak apa-apa, jangan huru hara. Waktu kita masih ada, tenangkan pikiran untuk bisa menyelesaikan itu sampai habis. Ayo. Untuk kelompok yang sudah selesai,
siap-siap sebentar untuk presentasi di depan. Cara memulainya bagaimana sehingga teman-teman bisa paham dengan materi yang kita sampaikan. Bisa? Minta mulai dari kelompok 1 saja kita akan mempresentasikan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1. Sambil kelompok 1 membacakan hasilnya, buku-bukunya ditaruh di pinggir supaya rasa nyaman saat kalian presentasi. Ayo, silakan semangat. Ayo kelompok 1, ayo kelompok 1. Yang lain dengar, kelompok yang lain dengar. Selamat pagi teman-teman. Pagi kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kami, nomor 1 adalah putik, nomor 2 kepala putik, nomor 3 tangkai putik, nomor 4 bakal buah, nomor 5 bakal biji, nomor 6 kelopak bunga, nomor 7 tangkai bunga, nomor 8 dasar bunga, nomor 9 tangkai sari, nomor 10 benang sari, nomor 11 mahkota bunga. Bagian penting yang terdapat pada struktur bunga, tuliskan fungsi bagian bunga yang telah kamu amati pada gambar di atas. Kelopak bunga untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Bagian bunga manakah yang dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan? Putik sebagai alat kelamin betina pada bunga. Baik, terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 tadi, gambarnya sudah disediakan. Jadi kelompok 1 memberikan nama pada gambar dan juga 3 poin penting dalam gambar tersebut. Jadi coba kelompok 1 tunjukkan ke teman-teman. Ini lihat, mereka punya tadi, ibu sudah siapkan memang gambarnya. Jadi mereka tinggal memberikan nama pada gambar yang sudah disediakan. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, silakan duduk untuk kelompok 1. Sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Untuk kelompok 2, silakan. Ayo, gambarnya berapa? Baik, sekarang kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi kelompok 2. Kami akan menyebutkan tentang bagian-bagian bunga. Nomor 1 kepala putik, nomor 2 putik, nomor 3 tangkai putik, nomor 4 bakal buah, nomor 5 bakal biji, nomor 6 kelopak bunga, nomor 7 tangkai bunga, nomor 8 dasar bunga, nomor 9 tangkai sari, nomor 10 mahkota bunga, nomor 11 benang sari. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 2. Kelompok 2 tadi, ibu minta menggambar dan juga menyebutkan bagian-bagian bunga. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk, karena dari pekerjaannya. Sini saya. Sekarang waktu yang berikut kita beri kesempatan kepada kelompok 3. Ayo semangat. Kesini sedikit saya, kesini sedikit, ayo kesini sedikit, kesini sedikit, kesini sedikit. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman. Pagi kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kami adalah nomor 1 kepala putik, nomor 2 tangkai putik, nomor 3 benang sari, nomor 4 tangkai sari, nomor 5 bakal buah, nomor 6 dasar bunga, nomor 7 bakal biji, nomor 8 kelopak bunga, nomor 9 tangkai bunga. Baik, untuk kelompok 3 tadi, ibu minta gambar bunga sempurna, kemudian
menyebutkan bagian-bagiannya dan menjelaskan bagian-bagian pentingnya. Itu mereka punya tadi. Coba untuk kelompok 3 jangan lupa jelaskan juga dengan bagian-bagiannya supaya teman-teman bisa mengerti. Coba. Kepala putik disebut juga alat kelamin jantan. Benang sari disebut juga serbuk sari atau alat kelamin jantan. Tangkai sari tempat menempelnya serbuk sari. Mahkota bunga hiasan pada bunga. Kelopak bunga berfungsi menopang bunga supaya berkembang dengan baik. Tangkai bunga, bakal biji, bakal buah, dan dasar bunga. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Baik, silakan duduk untuk kelompok 3. Baik, sebelum kita sama-sama menjelaskan sedikit tentang hasil kerja ini, kita tepuk anak hebat dulu. Coba tepuk anak hebat. Saya hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Baik, terima kasih kepada kelas 6 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk kegiatan kita menyebutkan ini dulu sekali lagi. Coba kita menyebutkan ini dulu sekali lagi. Coba. Yang pertama tadi apa ini namanya? Kepala putih. Semangat. Yang pertama tadi apa? Kepala putih. Terus Tangkai putih. yang berikut, Benang sari. berikut, Tangkai sari. lalu, Mahkota bunga. terus, Kelopak bunga. dan yang terakhir. Dasar bunga. Nah, baik, bunga kembang sepatu termasuk bunga sempurna. Baik, terima kasih kepada kelas 6 yang sudah semangat dalam mendengarkan materi yang Ibu bawakan hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Coba tangan, coba Fano. Menyenangkan. Menyenangkan. Ain? Senang, Bu. Senang. Terakhir? Menyenangkan Isen? karena mata pelajaran yang mudah dipahami. Baik, menyenangkan karena mata pelajaran yang mudah dipahami. Gembira. Gembira. Mengapa Gesen merasa gembira? Karena senang mengikuti mata pelajaran. Karena senang mengikuti pelajaran. Dengan senang mengikuti pelajaran, pasti suasana hati kita menjadi gembira. Baik, terima kasih untuk kejujuran kalian. Terus yang berikut, mungkin dalam pembelajaran ini tadi kalian menemukan kendala. Coba kalian ceritakan kendala apa yang kalian temukan. Mungkin ada yang saat ini menyampaikan materi tadi, mungkin materinya terlalu cepat atau tayangannya terlalu cepat dan belum dimengerti. Silahkan kalian sebutkan kira-kira apa kendala yang kalian hadapi saat mengikuti pembelajaran tadi. Tidak ada kendala? Tidak, Bu. Yang benar saja. Tidak. Ambil sikap sopan. Bagaimana kalau berdoa? Ayo ambil sikap sopan dan berdoa. Berdiri semuanya. Berdoa sama-sama dalam nama Bapa, dan dalam Yesus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami sepanjang pembelajaran pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga pada guru kami yang telah membimbing kami sepanjang pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.